kalau yang namanya pariwisata maju kalau memang ada juga fasilitas pendukung ya. Ada yang namanya dalam kepariwisataan itu ada yang namanya daya dukung, daya tampung, daya tarik. Daya tariknya ada nih, komodo. Daya tampungnya ada karena ada lahan itu. Daya dukung, nah itu yang mungkin mau diadakan daya dukungnya, apakah fasilitas ini. Cuma mengingat seperti disebut bahwa Pulau Komodo itu adalah pulau yang ada dalam wilayah konservasi dan juga masuk dalam kategori destinasi wisata yang harusnya bersifat khusus, dan dia juga masuk dalam Global Geopark setahu saya, berarti itu masuk dalam wilayah konservasi, wilayah yang dilindungi. Nah, apakah yang dibutuhkan di sana adalah misalnya menjadikan pariwisata dia yang sifatnya menjadi massal? Kalau itu arahnya rasanya tidak pas, karena apapun yang namanya Global Geopark itu bukan untuk wilayah destinasi wisata yang bersifat massal. Itu harus menjadi destinasi yang tujuannya adalah peminatan khusus. Misalnya, makanya ada salah kaprah dalam penentuan kepariwisataan Indonesia. Nggak sepenuhnya pariwisata bisa dihitung sukses dengan jumlah wisatawan, ya kan? Kalau misalnya kita hanya berharap atau membuat KPI suksesnya sebuah destinasi wisata dari jumlah turis yang datang, ini bisa jadi salah kaprah karena peminatannya beda-beda nih, kekhususannya beda-beda, atau destinasi ini ditujukan untuk apa gitu. Nah, kalau misalnya Global Geopark, yang namanya geopark itu konservasi, ya itu bukan untuk didatangi oleh turis yang bersifat masif, bersifat massal, bukan. Apakah kalau misalnya orang-orang, siapa sih yang mau datang ke sana? Adalah orang-orang yang mau melakukan penelitian, orang-orang yang mau buat studi, itu kan. Nah, siapa sih yang mau melihat komodo? Kemungkinan besar bukan turis yang kayak saya, bukan. Pasti biasanya turis yang mau meneliti apa keanekaragaman hayatinya dan segala macamnya. Jadi membangun wisata, membangun destinasi wisata dengan segala daya dukungnya boleh, tapi yang tak boleh adalah melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar kekhususan atau pengalokasian tempat. Kan ada nih destinasi ditetapkan, lalu kemudian ini sebagai destinasi apa, pariwisata yang bagaimana. Lalu kalau disebut sebagai konservasi, ya konservasi nggak mungkin dibangun macam-macam, namanya juga konservasi. Nah, kalau misalnya Pulau Komodo itu konservasi untuk komodo, ya kan. Kalau seandainya dibangun segala fasilitas, saya kurang persis tahu yang kamu sebut villa, banyak villa apa segala macam, sebanyak apa saya juga nggak tahu nih. Tapi kalau misalnya disebut mau dibangun, pertanyaannya adalah apakah pembangunan ini mengganggu habitat yang ada atau enggak. Kalau mengganggu ya tidak usah, karena toh itu destinasi yang memang ditetapkan sebagai konservasi komodo. Kalau terganggu habitatnya, ngapain harus dibangun gitu. Kalaupun misalnya harus datang ke sana, bukankah lebih baik ini dibuat menjadi wisata dengan peminatan khusus? Nah, makanya sebenarnya dalam undang-undang kepariwisataan yang sedang kami buat sekarang, tinggal penetapan nanti, itu kita membuat setiap pengusaha wisata itu harus punya izin tertentu yang harus dia penuhi. Jadi ada detailnya nanti izin-izin usaha itu. Jadi tidak sembarang orang membuat izin usaha atas nama, katakanlah atas nama ekonomi, lantas kita bolehkan pengusaha melakukan apa di suatu tempat. Itu harus clear. Nah, biar nggak usah terulang yang seperti ini. Itu memang harus ditata dan itu harus ditegakkan aturan itu. Saya sepakat ketika misalnya itu sebagai geopark, Global Geopark, wilayah konservasi, maka patuhilah itu sebagai wilayah konservasi. Itu bukan untuk wilayah wisata massal. Nah, kalau misalnya
ternyata malah mengganggu ekosistem. Jangan-jangan kedatangan manusia ke sana malah mengganggu habitat yang ada di sana, ekosistem yang ada di sana. Nah, itu kenapa saya selalu sedikit bertentangan dengan beberapa pihak yang membuat KPI suksesnya pariwisata adalah jumlah wisatawan. Oh, sekian juta gitu. Itu nggak sepenuhnya bisa dikatakan benar. Apalagi Indonesia ini wilayah kepulauan, bukan kontinental. Daya tampungnya Indonesia nggak sama dengan daya tampung negara kontinental. Kalau Thailand, katakanlah itu semi kontinental karena di hamparan daratan. Indonesia kan pulau. Nah, Pulau Padar nih indah banget kan kalau lihat fotonya. Saya belum pernah ke sana sih. Tapi kalau lihat fotonya indah. Nah, keindahan yang ada sekarang apakah perlu kita ganggu dengan melakukan pembangunan yang macam-macam? Bisa jadi iya kalau ditetapkan bahwa Pulau Padar tujuan wisata massal. Tapi kalau ditetapkan sebagai konservasi berarti tidak perlu gitu. Bukan untuk tempat kita kemudian datang dalam jumlah besar, berkumpul-kumpul di sana, bukan gitu. Ya biarkanlah dia menjadi wilayah konservasi. Nah, itu pemahaman saya. Jadi kalau misalnya tadi, oh ternyata didatangi sekian ribu orang, daya tampungnya ternyata tidak mampu. Kenapa harus dilakukan? Kenapa tidak tetap dibatasi gitu loh? Harusnya dibatasi karena itu wilayah konservasi. Jadi saya sepakat ada pembatasan. Lalu kemudian ya saya juga sepakat kalau ada misalnya masuk ke sana itu sekaligus membayar. Kan itu mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi menurut saya salah satu daya yang dibuat entry barrier gitu untuk orang yang memang tidak punya minat khusus ke sana, ya harus bayar dengan biaya tertentu. Karena bisa jadi nanti orang datang sekedar hanya mau lihat-lihat komodo, yang ada dia ganggu komodo, ya dipukulin sama dia misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada biaya masuk sekian gitu, mungkin orang yang tidak punya minat khusus dengan komodo akan mikir ulang untuk datang. Tapi kalau memang betul-betul dia punya peminatan khusus, mau melakukan penelitian, mau melakukan studi yang lain gitu, ya dia mungkin akan bayar berapapun itu. Sangat mungkin, karena kan sebut ini ekotourism sustainability. Berarti yang namanya ekotourism kan dia stand-nya adalah sustain. Nah, sustainability itu ya kalau memang datang orang dengan jumlah besar. Sekarang gini, Indonesia ini belum pernah melakukan audit secara lengkap. Apakah daya rusak yang terjadi itu seimbang nggak kerusakan yang terjadi dengan uang yang masuk ke Indonesia? Jangan-jangan dengan jumlah wisatawan yang sekian juta malah merusak ekosistem. Pernah nggak kita hitung biaya ekonomi yang hilang atau nilai ekonomi yang hilang dengan jumlah wisatawan yang sebanyak itu? Jangan-jangan sebenarnya jauh lebih rugi daripada kita hitung-hitungan angka nominal yang bisa disajikan gitu. Misalnya kayak Bali, jutaan turis datang ke Bali. Apakah dengan masuknya juta-juta turis ke Bali itu, katakanlah sekian ratus triliun katakan di bawah, tapi kalau dihitung misalnya, apakah kerusakan yang dilakukan kira-kira masih lebih banyak untung atau ruginya kira-kira? Itu kan belum pernah dihitung. Nah itu kan masuk dalam biaya, katakanlah kalau istilah pertambangan itu ada yang namanya cost recovery, biaya perbaikannya. Pernah nggak dihitung itu kan? Aku belum pernah mendengar ada penghitungan cost recovery wilayah pariwisata. Nah, kalau misalnya memang yang selalu saya agak dilematis dalam cara berpikirnya adalah ketika satu tempat ditetapkan sebagai konservasi geopark, tapi kita masih promosinya heboh untuk mengatakan datanglah sebanyak-banyak. Ya rusak yang namanya konservasi kok didatangin manusia sebanyak-banyaknya, apalagi manusia itu destruktif loh. Pasti destruktif. Datang misalnya rombongan 20 orang, 30 orang, pasti ada yang rusak, diinjak inilah, tanaman yang dirusak lah, apalah gitu. Nah, ini kan kita nggak pernah pikirin. Nah, makanya harusnya ada penghususan, penetapan, ini destinasi yang apa sih? Wilayah yang seperti apa sih? Ini bersifat massal, peminatan khusus, terbatas, atau seperti apa? Nah, kalau tadi disebut
Boleh nggak dibatasi? Sangat boleh menurut saya. Sangat boleh. Kenapa tidak? Kan ada peraturan daerah juga ada, peraturan menteri boleh. Ya, jadi kan kepariwisataan ini ada di dalamnya pemerintah pusat, ada juga pemerintah daerah. Jadi ada aturan yang boleh ditegakkan kalau memang merusak lingkungan, merusak alam. Ya saya kira sih harus dibatasi ya. Kalau saya baca itu dibuat dia menjadi wilayah konservasi, ya harusnya itu tetap sebagai taman konservasi. Tapi kalau misalnya oleh pemerintah ditetapkan itu sebagai tempat tempat untuk tujuan wisata massal, ya monggo saja. Tapi setahu saya Pulau Padar ini yang diperbolehkan untuk menjadi lahan wisata itu kan sekitar 15 hektar. Nah, kalau misalnya pada aturan itu tetap seperti itu dan dipatuhi, ya boleh juga. Karena kayak saya tadi bilang, pariwisata itu ada 3 hal: daya tarik, daya dukung, daya tampung. Ada daya tarik tapi tidak ada daya tampung, ya nggak jadi orang datang. Ada daya tarik tapi tidak ada daya dukung, juga tidak akan maksimal. Nah, kalau sudah ditetapkan ini menjadi konservasi, tapi agar tempat wisata ini juga bagus, maka ada daya dukungnya. Daya dukung kan ditetapkan sejauh yang saya baca itu hanya diperbolehkan dikelola seluas 15 hektar. Nah, ini yang harus pemerintah juga harus patuhi, jeli, jangan tiba-tiba nanti diatur 15 hektar tapi kenyataannya lebih, tiba-tiba dibangun ini. Nah, itu yang mungkin akan menimbulkan protes dari masyarakat, dari aktivis pecinta lingkungan, dan pasti juga dari DPR. Karena kalau misalnya sudah ditetapkan ini wilayah konservasi boleh 15 hektar, ya patuhlah pada aturan itu. Karena kita nggak boleh juga tiba-tiba bilang, oh kita nggak butuh investor, nggak butuh ada fasilitas ini gitu. Ya udah, nggak mungkin juga ada orang yang mau datang, bro. Kalau misalnya semuanya nggak boleh gitu. Nah, itu tadi balik lagi, destinasi wisata itu hanya akan menarik, ya pasti punya daya tarik. Lalu kemudian orang juga mau datang kalau dia punya daya tampung dan daya dukung tadi. Di luar, kalau tidak terpenuhi ini, orang juga nggak datang. Cuma tadi penetapan ini kekhususannya apa, wilayah ini untuk apa. Jadi ada penetapan tentang destinasi wisata, nggak sama-sama oh ini wisatawan, yang penting datang wisatawan, jumlahnya sebanyak-banyaknya kalau boleh. Ya rusak, bro. Nah, ini yang sampai sekarang juga saya mau tuntut pemerintah, kau tentukan dong gitu. Nah, jadi kemudian ketika pemerintah sama nih kalau mau mengacu pada soal Global Geopark Caldera Toba gitu. Nah, ketika misalnya Geopark Caldera Toba ditetapkan yang mana geosite, ya jangan juga diharapkan bahwa geosite ini harus didatangi oleh turis sebanyak-banyak, rusak geosite-nya gitu. Nah, ini kan udah kekhususannya adalah Global Geopark, geosite yang tempat peminatan khusus. Siapa yang mau suka meneliti tentang ekosistem yang ada di sana, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana, lalu akar budaya di sana seperti apa, itu yang mau akan datang ke sana. Tapi kalau misalnya kita berharap tiba-tiba datang kayak model-model konser DWP ke sana, ya salah gitu. Namanya minat khusus kok gitu.